pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Halamannya dengan pujian, karena Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia diangkat. Saya sudah masuk usia double 5, 55. Nggak terasa ya. Puji Tuhan ya, bisa melewati tahun ini. Kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini sangat luar biasa ya. Semua bisa berjalan dengan lancar, baik pekerjaan, demikian juga Marcel di kampus ya, dia tinggal di asrama, semua bisa berjalan dengan baik. Dia juga sekarang tinggal di asrama yang lebih ramai, tadinya berdua sekarang berdelapan, jadi dia harus belajar mandiri, piket, bersihin kamar mandi, ada waktu piket gitu ya, bersihin dapur gitulah. Jadi lebih dilatih kemandiriannya sekarang ya, dia bisa lebih mandiri. Kalau kita bayangkan dulu dia semua kita layani, sekarang dia harus bisa melayani orang gitu ya. Puji Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan ya. Saya juga mengucap syukur buat keluarga besar Puntawan Sriwijaya, luar biasa. Terus kita komunitas ini ya, Unity. Memang ya, kalau ini saya ambil kesimpulan bahwa setiap segala sesuatu bisa terjadi ya, sampai penyakit itu. Kalau kita di anak saya 2018 itu pernah di endoskopi juga di perut ya, karena memang ada masalah kan. Di situ kan ya begitulah hasilnya pada saat ini aman gitu kan. Jadi semua hasil analisa dari kedokteran itu kan tidak ada yang menjamin untuk masa depan kan. Pasti saat ini ya. Jadi yang saya ambil selama saya memang ada kan kemarin ada masalah penantian lah yang membuat saya juga ketar-ketir lah gitu ya. Ya saya ambil kesimpulan bahwa hidup kita ini di dunia ini tidak ada yang menjamin, tidak ada yang bisa menjamin. Kedokteran bilang aman, ya. Tapi saat ini, ya, jadi saya mau, saya benar-benar cari wajah Tuhan lah selama masa-masa ini gitu ya. Jadi yang tidak ada yang bisa menjamin di dunia ini, baik itu masalah sakit penyakit, ekonomi, apapun gitu ya, bisa aja terjadi. Yang penting yang menjamin kita adalah iman kita pada Tuhan. Sampai pada saat saya merasa tuh sekarang saya rindu banget gitu. Kamu lihat kan, beda lah. Sekarang jam 4 saya udah bangun, beberes sedikit langsung 4:30. Saya doa, saya nyanyi ya. Situ saya merasa nyaman gitu, merasa aman lah di pelukan Tuhan gitu ya. Jadi setiap masalah bisa aja terjadi. Semua itu Tuhan punya mau kita lebih dekat lagi supaya ya untuk kebaikan kita juga ya. Kalau kita menghadapi segala sesuatu itu ya jangan bersungut-sungut, berarti kita cari kehendak Tuhan apa kan. Memang saya merasakan itu kebangunan rohani bagi diri saya sendiri gitu ya. Itu yang saya saksikan. Karena ditodong Ko Jimmy, ditodong Pak Bakti gitu ya, Bapak Ibu jadi WL. Mungkin bagi beberapa orang yang sering jadi WL hal yang biasa ya, itu. Sedangkan bagi saya itu sesuatu yang menyeramkan gitu ya, Bapak Ibu. Ya, tapi di luar itu yang saya ingin cerita sebenarnya di luar yang menyeramkan itu karena memang di CAC waktu pertama kali ditodong sama Lili sama Ko Jimmy ikut gabung di CAC. Saya itu kan susah ngatur waktu karena kan saya di minggu kedua, minggu ketiga atau keempat itu sering keluar kota ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga sedangkan di offline CIC itu kan seringnya minggu ketiga. Jadi jauh-jauh hari Pak Bakti udah info tuh, bisa nggak? Ya saya mengiyakan bisa. Sehingga schedule saya di minggu ketiga saya pindah itu ke minggu kedua Bapak Ibu. Kan minggu kemarin saya ke Jawa Timur, full seminggu. Nah minggu ini saya pikir ya udah gitu kan, di kantor aktivitas normal. Kemudian di hari Selasa itu semua teman-teman udah di luar kota tuh. Saya pikir ya udah saya di kantor administrasi dan lain-lain, ngobrol sama Devi kira-kira mau lagu apa dan persiapan gitu ya Bapak Ibu. Tiba-tiba jelalahnya itu direktur datang di hari Selasa itu jam 8:30. Waduh buyar dah saya.
wah ini gimana, mau ganti WL saya harus info Pak Bakti, itu kan. Saya udah bilang ke Devi, wah nih mateng nih gimana nih, karena kalau direktur datang kan nggak enak ya Bu Muti ya, kalau misalkan kita bilang Pak saya pulang dulu kan nggak enak nih, ini direktur dari Thailand. Ditambah lagi dia bilang nih, saya akan di sini sampai jam 5:30, soalnya saya ada meeting offline juga dengan direktur produksi, dia bilang gitu. Wah yaudah, saya sementara sekitar setengah jam, sejam normal gitu ya menghadapi itu. Bersyukur ada telepon dari GA, kalau dulu kan Pak Stad ya. Nah ada telepon dari GA ngasih tahu saya, itu direktur marketing sampai jam berapa di sini gitu. Saya bilang rencana sampai sore 5:30, saya bilang. Nah terus direktur orang GA-nya bilang, coba kasih tahu ke direktur kamu, yakin mau pulang sampai sore, soalnya PT MIM, mungkin Pak Juli tahu ya, PT MIM samping ini lagi ada demo Bapak Ibu, lagi ada demo kan. Saya pikir wah ini Itu kesempatan. doanya Pak. Ya. Saya kesempatan, saya balik lagi ke ruangan direktur ngobrol kan. Saya samperin, Pak gimana nih Pak? Saya dapat info dari GA nih Pak, katanya samping ini lagi ada demo gitu. Kalau demo kenapa dia tanya? Ya takutnya nih nanti Bapak nggak bisa pulang gitu kan. Nah kalau saya pulang nanti kalian gimana gitu kan. Ya saya bilang, kan kalau Bapak kan mobilnya kelihatan lux kan, kelihatan bagus juga Camry gitu kan. Jadi khawatirnya nanti ada gerbekan gitu, Bapak kena, saya bilang gitu. Oh yaudah, saya coba telepon teman saya, direktur produksi gitu kan. Dia telepon ke direktur produksi. Ternyata direktur produksi memang udah tahu bakal ada demo, dia sudah di tempat lain gitu kan. Oh udah, direktur marketing saya bilang, yaudah saya harus pulang nih, karena saya harus meeting sama direktur produksi di tempat lain tadi. Saya bilang ke Devi, syukur dia pulang. Ya untuk terwujudnya itu memang susah ya Pi ya. Ntar apalah, nggak jadi lagi gitu. Selalu terhalangi gitu. Makanya yang ini pun kemarin nyaris gagal. Cuman ya begituan contohnya. Ya itu kan mungkin selama masih ada waktu dan Tuhan kasih kesempatan untuk pelayanan, baik sendiri maupun bersama-sama keluarga. Ya selagi masih ada kesempatan untuk Tuhan. Kasih-Mu rayakan seluruh hidupku, mampukanku untuk melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Jadi firman kita hari ini itu kelanjutan dari firman sebelumnya. Kalau firman sebelumnya yang minggu kemarin itu Pak Jonas itu kan kasih itu sabar. Nah sekarang kasih itu murah hati. Sepertinya kalau kita lihat mudah ya. Intinya ya udah kita ngerti semua. Ya udah kita sabar, ngerti sabar. Kita murah hati, kita ngerti murah hati. Terus kemudian kita baik, kita ngerti itu baik itu apa. Sepertinya sederhana gitu ya, simple gitu kita ngerti. Tapi ternyata pada kenyataannya atau pada realitanya dalam kehidupan kita tidak mudah untuk menjalankan hal-hal tersebut. Ya pasti kita menghadapi namanya kesulitan atau tantangan. Nah di sini kita ada beberapa sikap dari orang yang murah hati. Ya. Murah hati itu bisa dikatakan baik hati. Kalau di sini dikatakan baik hati, murah hati adalah baik hati. Jadi kasih itu murah hati. Love is kind. Lebih tepatnya kasih itu baik hati. Ya. Ada beberapa sikap dari orang yang murah hati. Yang pertama, kebaikan hati itu dimulai dari keramahan. Keluarganya sampai bilang, udah kamu sangkal, nanti kamu langsung keluar dari penjara. Tapi dia tetap nggak mau. Jadi dia tetap mengikut Tuhan. Ternyata 6 tahun di penjara Yusuf Roni itu tidak selalu di Jakarta katanya. Saat itu dia dipindah ke Surabaya. Nah pas dipindah ke Surabaya, perjalanan itu dia naik pesawat ya. Dia naik pesawat, karena dia seorang tahanan, dia harus diborgol. Jadi dia diborgol lah sama pengawalnya. Jadi cuma dia bukan dia sendiri, jadi satu-satu seperti kalau Jimmy pengawal kan pantas Jimmy jadi pengawal. Jadi borgol gitu terus ditutup. Nah satu saat pas lagi di dalam pesawat itu dia pengen ke toilet. Nah, kita semua pasti yang pernah naik pesawat tahu kalau toilet di pesawat itu kecil. Ya. Tapi borgolnya itu nggak dibuka. Dia tetap pengawal itu ikut. Nah, apalagi kalau badannya kayak Jimmy ya.
masuk ke toilet gimana itu kan, pas umpamanya buka sleting tangannya masuk, jadi pintunya harus kebuka sampai dia kencing. Begitu sudah selesai ya udah dia mau nggak mau ya, padahal secara logika iya kamu kemana ya, tapi dia diikat gitu di borgol. Itu sudah selesai dia duduk, begitu duduk dia sedih sekali, dia bilang sampai seperti ini ya, saya mengikut Tuhan, mau kencing di pesawat aja saya mesti di borgol, padahal saya bukan penjahat, saya bukan pembunuh, saya juga bukan koruptor ya kan, saya tidak merugikan, saya hanya mengikut Tuhan. Ya sedih banget. Pas lagi sedih itu dia dapat hikmat Tuhan. Dia bilang, seperti itulah aku menyertai kamu. Oh, jadi seperti itulah Tuhan menyertai kita. Seperti kita diborgol oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada beserta kita. Setelah itu dia senyum-senyum. Oh iya, saya dapat hikmat daripada Tuhan. Seperti itulah Tuhan menyertai kita. Sampai pengawal itu bingung. Kenapa kamu senyum-senyum? Nah, akhirnya karena dia diborgol, pengawal juga tidak bisa lari kemana-mana. Disampaikanlah berita keselamatan itu kepada pengawal. Jadi seperti itulah Tuhan menyertai kita. Seperti kita diborgol dengan tangan Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun Pak Samudra, Tuhan Yesus memberkati. Harapan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada dalam hari ini hamba-Mu Pak Samudra merayakan ulang tahun. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai hamba-Mu. Kami boleh melihat bagaimana kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna dan senantiasa terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Masih pakai sambal. Ya, baru kerasa dari mana? Itu, lu ngambil yang di plastik? Ada di plastik kok, sambalnya bisa deh. Oke.